Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam serta memberikan kita kesempatan untuk terus menuntut ilmu hingga saat ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut hingga akhir zaman. Perkenalkan, nama saya Rini Nuraini. Saya adalah mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Adab Mufassir dengan tema urgensi adab dalam tradisi keilmuan Islam. Teman-teman, dalam tradisi keilmuan Islam, adab itu bukan sekedar pelengkap, melainkan pondasi utama dalam menuntut ilmu. Para ulama terdahulu itu bahkan menempatkan adab itu sebelum ilmu. Sebagaimana ungkapan yang masyhur, kami mempelajari adab sebelum mempelajari ilmu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa keberkahan ilmu itu sangat bergantung pada bagaimana seseorang itu menjaga sikap, etika, dan penghormatan baik kepada guru, sesama penuntut ilmu gitu kan, maupun terhadap ilmu itu sendiri. Nah, namun teman-teman, realita yang kita hadapi saat ini, hari ini menunjukkan adanya krisis adab dalam dunia pendidikan hari ini. Karena baru-baru ini terjadi sebuah peristiwa yang sangat memprihatinkan di Purwakarta, di mana seorang guru menjadi korban pelecehan oleh murid-muridnya sendiri. Dan peristiwa tersebut itu tidak hanya melukai secara pribadi, tapi juga mencoreng wibawa seorang guru sebagai pendidik. Nah, teman-teman, tindakan seperti ini menunjukkan adanya degradasi adab di kalangan pelajar. Seharusnya seorang murid ini menempatkan guru pada posisi yang mulia, sebagaimana tradisi Islam saat menjunjung tinggi penghormatan kepada guru, begitu ya. Bahkan para ulama terdahulu itu begitu menjaga sikap mereka di hadapan guru, hingga tidak berani berbicara sembarangan, apalagi berperilaku tidak sopan. Nah, teman-teman, kisah ini jadi alarm, jadi pengingat bagi kita bahwa hilangnya adab dapat merusak bahkan bukan hanya hubungan antara murid dan guru, tetapi juga menghancurkan keberkahan ilmu itu sendiri. Dan kita, teman-teman, sudah lelah sebetulnya ya dengan siklus yang seperti itu, begitu. Setiap ada permasalahan remaja, perilaku pelakunya kemudian diampuni, dikembalikan kepada orang tua, tetapi tidak ada tindakan lanjut yang memadai selain dengan menjadi berita hangat dan perbincangan di publik, begitu ya. Dan ironisnya, teman-teman, pemerintah itu hari ini sedang gencar-gencarnya mempromosikan profil pelajar Pancasila sebagai solusi pembentukan karakter. Nah, apakah promosi dan edukasi ini mampu menciptakan iklim baru di dunia pendidikan dan pengasuhan? Tentu masih terus jadi bahan evaluasi untuk kita semua. Jangan sampai jadi program basi dan kemudian berakhir hanya menjadi jargon belaka, begitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kita melihat bagaimana kemudian Islam menyusun pondasi pendidikan dan tujuannya, maka bisa kita dapati bahwa Islam itu ternyata mampu menumpas kebobrokan moral itu langsung ke akar masalah.
selama ini teman-teman, dunia pendidikan itu sebatas transfer ilmu dan mengejar nilai-nilai di atas kertas. Jadi Islam sebetulnya punya atau memiliki fokusnya sendiri, yakni pembentukan manusia berkepribadian Islam. Nah, perihal ini didefinisikan sebagai visi manusia agar berpola pikir dan berpola sikap yang sesuai dengan tuntunan Robnya. Imam Malik pernah menasehati dengan pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu, kata beliau. Karena ternyata ilmu tanpa adab itu hanya akan melahirkan kesombongan. Nah teman-teman, kali ini kita akan membahas bagaimana konsep adab menurut para ulama, serta seperti apa relasi adab dan ilmu. Nah, untuk konsep adab menurut para ulama, itu banyak ulama yang telah mengemukakan konsep adab. Ada salah satunya Ibnu Manzur. Beliau itu mendefinisikan adab sebagai upaya untuk menyeru, mengajak, dan mengundang seseorang kepada setiap perbuatan terpuji serta mencegah dari segala hal yang buruk. Kemudian ada lagi Ahmad bin Muhammad Ali Al-Fayumi. Beliau mengatakan bahwa mengaitkan adab dengan kondisi jiwa, yaitu sebagai latihan jiwa dan akhlak yang baik. Nah, pandangan ini disepakati oleh Abu Zaid Al-Ansori yang menyatakan bahwa adab mencakup semua latihan terpuji yang membawa seseorang mencapai kepada keutamaan. Nah, ada lagi Abu Al-Qasim Al-Qushairi. Beliau mengatakan bahwa esensi adab itu adalah gabungan dari semua sikap yang baik, ijtima jami kisal al-khair. Nah, kemudian ada lagi Ibnu Al-Qayyim Al-Zauziyah. Beliau menekankan bahwa adab itu lebih dari sekedar sikap, melainkan aplikasi atau pengamalan akhlak yang baik. Adab juga merupakan upaya mengaktualisasikan kesempurnaan karakter dari potensi menjadi tindakan nyata. Nah, selain itu ada juga Imam Al-Ghazali yang memberikan pemaknaan yang lebih lengkap lagi, yaitu pendidikan lahir dan batin, ta'dib al-zahir wa al-batin. Jadi adab menurut beliau itu mencakup 4 perkara utama. Pertama, perkataan, perbuatan, keyakinan, dan niat seseorang. Kemudian Al-Ghazali juga menekankan bahwa akhlak atau adab itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang memicu perbuatan secara mudah tanpa perlu pertimbangan yang panjang. Selain itu ada juga Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurzani. Beliau mendefinisikan adab itu sebagai pengetahuan atau ma'rifat yang menjaga pemiliknya dari berbagai kesalahan. Nah, kemudian ada lagi Syekh Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau merumuskan definisi modern yang mencakup pandangan ulama klasik. Menurutnya, adab itu adalah pengenalan dan pengakuan akan keyakinan bahwa ilmu itu dan wujudnya gitu kan, bahwa ilmu dan wujud itu tersusun secara hierarkis sesuai tingkatan masing-masing, serta pengakuan akan tempat yang tepat bagi seseorang dalam hubungannya dengan kenyataan tersebut, serta kapasitas fisik, intelektual, dan spiritualnya. Dari pemaparan beberapa konsep adab menurut para ulama, jadi memang adab itu merupakan bagian penting dalam sejarah dan kehidupan umat manusia. Jadi semakin maju zaman, adab itu semakin ditinggalkan hari ini teman-teman. Dalam kehidupan sehari-hari, contohnya yang paling sering kita temui gitu ya, adalah bahasa kasar yang sekarang sangat biasa sekali di kalangan
kita hari ini, bahkan juga di kalangan akademisi begitu ya. Dan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dari mulai anak muda hingga orang dewasa begitu. Maka dari itu teman-teman, adab itu sangatlah dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi zaman dan kualitas manusia hari ini. Ada salah satu di antara seorang ulama ilmuwan muslim kontemporer yang hebat, yaitu Syekh Muhammad Naqib Alatas. Beliau adalah salah satu pemikir besar. Jadi teman-teman, Syekh Muhammad Naqib Alatas ini adalah salah satu pemikir besar dalam sejarah muslim, pemikir muslim kontemporer terkemuka dalam dunia internasional, dan dikenal sebagai penggagas konsep adab di era modern. Beliau itu berpendapat bahwa pendidikan yang ideal itu adalah pendidikan adab. Nah, oleh karena itu, untuk memperbaiki masalah pendidikan yang terjadi saat ini, konsep adab Syekh Muhammad Naqib Alatas itu penting sepertinya untuk kita kaji ya teman-teman secara mendalam. Karena pendapat dan usahanya dalam memperbaiki pendidikan dan adab itu sangatlah luar biasa. Permasalahan yang dipaparkannya tentang pendidikan, kemudian beliau ungkapkan dengan argumentasi yang hebat begitu. Tapi memang kali ini kita tidak akan membahas secara detail. Jadi teman-teman, Syekh Muhammad Naqib Alatas ini sempat hadir pada konferensi internasional pertama tentang pendidikan Islam di kota suci Mekah, Saudi Arabia. Para ulama atau ilmuwan pada saat itu menyadari bahwa sistem pendidikan Islam tradisional hari ini itu mendapat tantangan besar, khususnya di Barat, yang terwujud dalam buku, kursus, sampai metodologi pengajaran begitu. Nah, oleh karena itu mereka kemudian berkumpul sampai 9 hari begitu ya, untuk membahas konsep-konsep Islam dan metodologinya yang sesuai untuk diaplikasikan dalam pendidikan pada saat itu. Nah, sejak lama ternyata Alatas ini berpandangan bahwa umat Islam saat ini tengah menghadapi dua tantangan besar. Pertama, tantangan eksternal berupa tantangan religius, kultural, dan sosiopolitik yang datang dari Barat. Kemudian yang kedua adalah tantangan internal yang terjadi di tengah umat Islam. Untuk tantangan internal ini ada 3 masalah yang saling terkait, yaitu kekeliruan ilmu dan hilangnya adab. Kemudian yang kedua, munculnya pemimpin yang tidak layak memikul amanah di berbagai bidang. Nah, oleh karena itu teman-teman, melalui pembahasan kita kali ini kita akan melihat bagaimana pentingnya adab dalam tradisi keilmuan Islam, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat menjadi solusi atas berbagai krisis moral dalam dunia pendidikan saat ini. Nah, teman-teman, kita akan melihat bagaimana pendapat para ulama terkait dengan belajar adab. Nah, menurut para ulama teman-teman, salah satunya Imam Darul Hijrah, yaitu Imam Malik, ulama yang sangat terkenal gitu kan ya. Beliau mengatakan, beliau pernah berkata kepada seorang pemuda Quraisy, beliau mengatakan, pelajarilah adab sebelum mempelajari suatu ilmu, begitu. Kemudian Imam Malik bin Anas ini menghabiskan waktu selama 16 tahun untuk mempelajari adab, dan 4 tahun itu untuk mencari ilmu. Bagaimana kita lihat, ternyata beliau menghabiskan lebih banyak mempelajari adab daripada mempelajari ilmu. Kemudian ada lagi Ibnul Mubarak, beliau berkata, kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun, sedangkan kami mempelajari ilmu itu selama 20 tahun. Bayangkan, ternyata masalah adab itu tidak dipandang sepele oleh para ulama, bahkan dianggap sesuatu yang sangat penting, melebihi
belajar ilmu begitu. Nah, kemudian ada lagi Sufyan Ats-Tsauri mengatakan ketika seseorang ingin menulis hadis, maka dia terlebih dahulu belajar adab dan ibadah 20 tahun sebelumnya. Kemudian ada lagi Imam Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwa kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Nah, begitulah para ulama mengungkapkan pentingnya belajar adab sebelum mempelajari ilmu, teman-teman. Nah, kemudian kita akan melihat juga bagaimana para ulama ini mendahulukan adab dan kenapa para ulama ini bisa mendahulukan adab daripada ilmu. Nah, kita lihat Yusuf bin Al-Husain, beliau berkata, dengan mempelajari adab maka engkau jadi mudah memahami ilmu. Kemudian Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, dengan memperhatikan adab maka akan mudah meraih ilmu. Sedikit perhatian pada adab maka ilmu itu akan sia-sia, kata beliau. Nah, kemudian Ibnu Mubarak juga menyatakan, kata beliau, siapa saja yang meremehkan adab maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan amalan sunnah. Kemudian siapa saja yang meremehkan amalan sunnah maka dia akan disiksa dengan kekurangan amalan fardu. Dan siapa saja yang meremehkan amalan fardu maka dia akan disiksa dengan kekurangan akan makrifat. Itulah kenapa para ulama itu mendahulukan adab, teman-teman. Kemudian Al-Qayyim Al-Jauziyah, beliau menuturkan adab seseorang itu adalah alamat kebahagiaan dan keberuntungannya. Sedangkan minimnya adab merupakan alamat kenestapaan dan kerugiannya. Kata beliau, tidak ada kebaikan di dunia dan di akhirat yang diharapkan untuk diperoleh seperti memperoleh adab. Begitu juga tidak ada yang sudi mendapatkan keburukan di dunia dan akhirat sebagaimana minimnya adab. Begitulah para ulama beralasan mendahulukan adab daripada ilmu. Nah, kemudian akan ada keberkahan, teman-teman, daripada kita beradab ketika menuntut ilmu, begitu ya. Nah, teman-teman, banyak kisah dari para ulama ketika mereka kemudian mendahulukan adab ketika bermajelis ilmu, ketika menuntut ilmu, begitu ya. Nah, salah satunya adalah Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Al-A'raj berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah berkata, aku adalah lelaki miskin, kata Abu Hurairah. Aku membantu Rasulullah SAW dengan batas kemampuanku, sementara kaum muhajirin mereka sibuk dengan berdagang di pasar, kaum ansor sibuk mengurus harta mereka. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa yang bersedia membentangkan bajunya, maka dia tidak akan pernah lupa sedikit pun apa yang dia dengarkan dariku, kata Rasulullah. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, membentangkan bajuku hingga baginda pun menyampaikan hadisnya, lalu aku pun menghimpunnya di dalam diriku, kata Abu Hurairah. Sejak itu aku tidak pernah lupa sedikit pun tentang apa yang aku dengarkan dari baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, dari sini kita melihat Abu Hurairah itu kan sahabat yang masuk Islamnya itu relatif terlambat, begitu ya. Nah, tetapi menjadi perawi hadis terbanyak. Nah, dan hal ini sering sekali dipertanyakan oleh kita,
Dan dengan hadis tersebut gitu ya, ini menunjukkan, ini justru dapat jawabannya kita gitu ya. Dari situ ternyata Abu Hurairah itu tidak menyibukkan atau tidak disibukkan dengan perdagangan atau harta, dan ia fokus menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir sepanjang waktu. Hidupnya sederhana bahkan miskin. Nah, dari sini artinya teman-teman, intensitas belajar itu ternyata berpengaruh daripada lamanya waktu bersama. Kemudian makna membentangkan kain, teman-teman. Jadi perintah Nabi agar membentangkan kain itu bukan sekedar simbolik semata gitu ya. Kemudian para ulama itu menjelaskan ternyata itu adalah bentuk doa dan mukjizatnya Nabi begitu. Kemudian isyarat bahwa ilmu itu diberikan, akan ditampung dan dijaga begitu. Nah, setelah itu Abu Hurairah pun tidak lupa hadis yang dia dengar. Nah, ini menunjukkan teman-teman bahwa hafalan beliau itu bukan hanya usaha pribadi, tapi juga karunia khusus alias kebarokahan. Barokah apa? Barokah yang didapat ketika beliau memuliakan ilmu, memakai adab ketika menuntut ilmu begitu. Nah, kenapa sahabat lain itu tidak seperti Abu Hurairah? Jadi dalam hadis tersebut kan dijelaskan bahwa kaum muhajirin itu sibuk berdagang, kaum ansor sibuk mengurus kebun dan harta, begitu ya. Nah, pelajarannya di sini ternyata mereka bukan kurang ilmu, teman-teman, tapi prioritas hidup mereka berbeda. Nah, Abu Hurairah itu memilih fokus penuh pada ilmu. Sehingga seperti itulah yang beliau dapatkan begitu ya, dengan hafalan hadisnya yang luar biasa. Kemudian hadis ini sering dijadikan dasar oleh ulama untuk menjelaskan kuatnya hafalan Abu Hurairah. Nah, kemudian juga menjawab kritik bahwa dia atau beliau ini meriwayatkan terlalu banyak hadis. Nah, selain itu teman-teman, kita akan melihat bagaimana para ulama itu mencontohkan adab begitu ya. Al-Hasan Al-Basri menuturkan Ibnu Abbas itu tampak menuntun tunggangan Ubay bin Ka'ab. Kemudian ada yang bertanya kepada beliau, Anda adalah putra dari paman Rasulullah, Anda menuntun tunggangan seorang lelaki Ansor, katanya begitu. Kemudian beliau menjawab, sudah menjadi keharusan bagi tinta alias sumber ilmu begitu untuk diagungkan dan dimuliakan. Luar biasa ya adab para ulama ini. Nah, kemudian ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Beliau berkata, Yahya bin Sa'id telah membersamai Rabi'ah bin Abi Abdurrahman At-Taimi. Jika Rabi'ah berhalangan, Yahya menyampaikan hadis kepada mereka dengan sempurna. Beliau adalah murid yang banyak menguasai hadis, tetapi jika Rabi'ah hadir, maka Yahya pun menahan diri karena menghormati Rabi'ah, bukan karena Rabi'ah lebih tua darinya, padahal usianya sama. Masing-masing saling menghormati, teman-teman. Jadi seperti itulah relasi antara adab dan ilmu yang kita yang kita detili dari ayat dari surat Al-Mujadalah ayat 11 tadi. Nah, terakhir teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan ini kita dapat kita simpulkan bahwa adab itu menjadi pengingat menjadi pengingat dan nah, terakhir teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa adab merupakan fondasi utama dalam tradisi keilmuan Islam, dan ilmu tanpa adab itu tidak akan membawa keberkahan, bahkan bisa menjadi sebab rusaknya diri dan lingkungan sekitar kita. Maka teman-teman,
fenomena yang kita saksikan hari ini, yang terjadi hari ini, seperti lunturnya penghormatan kepada guru, kemudian bagaimana juga adab guru terhadap murid yang sudah tidak begitu diindahkan lagi hari ini, begitu ya. Ini menjadi pengingat bagi kita bahwa krisis adab itu adalah masalah yang nyata, teman-teman. Oleh karena itu, sudah seharusnya memang kita kembali menanamkan nilai-nilai adab dalam proses belajar kita, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para ulama terdahulu. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menjadi refleksi bagi kita semua untuk tidak hanya mengejar ilmu, tetapi juga memperbaiki adab dalam menuntut ilmu. Dan akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jangan lupa untuk terus belajar, menjaga adab, dan mengambil hikmah dari setiap ilmu yang kita pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.